Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hidup sepenuhnya, karena hidup itu hanya singkat dan hanya satu kali. Jadi harus berarti menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah kisah perjalanan kami, termasuk saya di dalamnya. Kami mengadakan perjalanan Camino dari Indonesia mulai ke Fatima. Di Fatima itu fokus penekanannya pada silih. Lalu kami melakukan silih dengan berkamino, jalan kaki dari Tui sampai Santiago de Compostela yang kurang lebih 117-118 km. Itu sebagai silih. Dan dalam perjalanan itu ada begitu banyak hal yang terjadi. Kalau diceritakan memang ada banyak kisah, tapi beberapa saja akan saya ceritakan. Salah satunya adalah ketika saya bertemu dengan seorang pemuda yang berangkat dari Ukraina. Dia berangkat dari Ukraina sejak dia umur 17. Dan sekarang dia sudah umur 20. Artinya selama 3 tahun dia mengadakan perjalanan. Pertama berdoa, sekaligus juga mencari arti atas hidupnya, juga berharap agar perang di negaranya berakhir, sehingga ada damai. Itu salah satu yang menarik dalam perjalanan Camino. Tentu ada banyak hal lain yang juga cukup menarik. Lalu perjalanan sampai di Camino, kami mengadakan perjalanan lanjut ke Lourdes. Nah, sekarang sudah sampai di Lourdes. Di Lourdes kami juga mengalami begitu banyak anugerah. Tetapi anugerah yang besar yang saya alami dari Camino tahun ini adalah saya mendapatkan anugerah bisa mengetahui seseorang yang disembuhkan. Ketika saya merasa sesuatu terjadi di dalam tubuh saya, kemudian ada sebuah keyakinan, saya kemudian bisa mengatakan bahwa ada seseorang yang disembuhkan berdasarkan apa yang saya alami. Dan itu tentu anugerah besar. 3 tahun yang lalu saya juga mengadakan Camino. Anugerah yang saya alami dari Camino yang dahulu adalah saya tidak mengalami sakit hati lagi. Ketika orang lain mengatakan apa, ketika orang lain membicarakan yang kurang baik, saya tidak sakit hati lagi. Dan itu saya sadari jauh sesudah kembali dari Camino. Saya kemudian menyadari kok saya nggak sakit hati lagi ya kalau diomongin orang atau dikatain yang tidak baik. Tentu itu anugerah yang tanpa sadar saya mendapatkannya. Saya syukuri hal itu. Dan karena itu kenapa saya selalu bersemangat kalau untuk Camino, karena anugerahnya tak terduga. Dan kali ini ketika sampai di Santiago saya mengadakan ikut misa sebetulnya dalam keadaan yang sangat lelah. Tiba-tiba saya merasakan badan saya sebelah kanan kakinya itu sangat sakit. Juga panas sekali. Dan kemudian juga perut saya panas dan sakit. Tapi sesudah itu nyaman. Lalu ada sebuah keyakinan di dalam batin saya bahwa ada saudara saya yang disembuhkan kakinya. Ada juga yang saudara saya yang disembuhkan di dalam perut atau lambungnya. Saya tidak tahu yang mana. Dan memang itu kenyataannya benar. Ketika saya konfirmasi, ternyata benar ada saudara-saudara saya yang disembuhkan. Dan itu adalah anugerah tentu ketika saya mendapatkan hal ini. Karena saya tidak memintanya. Dan dari kisah-kisah teman-teman, begitu banyak juga anugerah yang luar biasa yang didapatkan. Maka yang lebih penting dari itu adalah bahwa Tuhan sungguh nyata. Tuhan sungguh hidup. Kita tidak pernah ditinggalkan. Tetapi memang seringkali kita kurang bisa mengalami. Karena kita terlalu banyak mengandalkan rencana, pikiran kita sendiri, yang tentu banyak variabel yang tidak bisa masuk dalam pertimbangan. Apalagi tentang masa depan. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh blank bagi kita. Tidak ada satu orang pun yang pernah sampai pada besok. Nggak pernah ada. Tetapi ada begitu banyak orang yang khawatir tentang besok, tentang masa depan, yang tentu tidak berdasar. Karena itu ilusi. Besok tidak pernah ada satu orang pun yang pernah sampai di besok. Besok selalu ide. Tetapi itu yang seringkali mengganggu kita.
Maka ketika saya mengalami perjalanan dari waktu ke waktu, perjalanan dari saat ke saat, dari langkah demi langkah, saya sungguh mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Ketika saya sangat lelah dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengatakan, kita hampir sampai, we already made it, kita sungguh-sungguh hampir berhasil, maka jangan menyerah. Saya merasa itu dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menghibur, yang meneguhkan, yang membuat kita terus berani maju dan melangkah. Dan perjalanan ini memang sungguh-sungguh perjalanan yang penuh arti. Tuhan sendiri menemani kita. Saya sendiri menyadari kisah-kisah dalam kitab suci bukan kisah-kisah yang sifatnya fiktif, tetapi sungguh nyata. Allah sungguh Immanuel. Allah sungguh menyertai dalam perjalanan. Lewat burung-burung yang berkicau begitu indah dan tidak kenal waktu. Seringkali burung berkicau di pagi hari, tapi ini siang hari, sore hari tetap saja berkicau. Juga tiba-tiba ada saya ketemu ketika istirahat, saya sedang menikmati coklat. Ada anjing lucu sekali datang dan langsung kepada saya dan minta coklat. Saya kasih coklat itu dan kemudian dia pergi. Tetapi itu menghibur saya luar biasa. Hal-hal kecil yang jarang diperhatikan ternyata menjadi sangat berarti. Dan anugerah-anugerah lain diseringkan oleh teman-teman seperjalanan dan ternyata luar biasa. Maka sebuah afirmasi, sebuah konfirmasi bahwa Tuhan sungguh menyertai perjalanan kita. Maka hidup ini tidak usah khawatir, karena memang kekhawatiran itu tidak perlu. Karena biasanya ketika kita khawatir, kita memikirkan masa depan. Dan masa depan itu sudah ada di tangan Tuhan. Dalam Yeremia bab 29 ayat 11, Tuhan mengatakan, aku menyediakan masa depan yang penuh harapan bagimu. Lalu di dalam surat Rasul Petrus juga dikatakan, karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Jadi untuk apa lagi kita khawatir? Kita hadir sepenuhnya saja, mensyukuri, menikmati, dan siap menyambut segala sesuatu. Dan itulah sebetulnya the goal of life, yaitu hidup sepenuhnya dengan sepenuh hati, sepenuh kasih, siap menerima apa saja, siap mensyukuri apa saja, dan kemudian siap menanggung segalanya. Dengan hidup seperti itu, kita justru tidak kehilangan satu momen pun untuk tidak bersyukur. Dan disitulah kemudian kita mengalami betapa hidup itu sangat menakjubkan. Terutama karena kita hidup di dalam Tuhan. Yang mengasihi menurut Rasul Yohanes, dia tinggal di dalam Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Dan disitulah yang bisa kita nikmati, kita syukuri dari setiap momen yang kita jalani. Maka hidup kemudian jauh lebih ringan. Bahkan hidup begitu menakjubkan apapun yang terjadi. Karena kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bagaimana kita merespon atau menanggapinya. Nah, tergantung kita. Kalau kita digerakkan oleh belas kasih, ketika kita tidak menemukan kasih, kita bisa membawa kasih. Ketika tidak menemukan damai, kita bisa membawa damai. Dan justru di situ hidup kita menjadi sangat berarti. Maka perjalanan ini sungguh-sungguh perjalanan yang penuh anugerah Tuhan. Termasuk juga perjalanan hidup Anda. Karena dimanapun Anda berada di tempat yang suci. Karena Tuhan selalu bersama dengan Anda. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.